Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Pendukung militan Jokowi akhirnya meratapi kenyataan. Jokowi, presiden yang menghabisi KPK. Salah satu pendukung militan Jokowi di sosial media, @partaisosmed, akhirnya pun harus menerima kenyataan meratapi Jokowi yang akan dikenang sebagai presiden yang menghabisi KPK. Yang paling kami takutkan akhirnya terjadi juga. Apa daya, Jokowi akan dikenang sejarah sebagai presiden yang menghabisi KPK. Kicau @partaisosmed 17 September. Dalam karikatur yang diunggah oleh @partaisosmed, Presiden Habibie membuat undang-undang anti korupsi. Gus Dur merancang KPK. Megawati membentuk KPK. SBY menjaga KPK. Jokowi menghabisi KPK. Seperti diketahui, DPR RI telah mengesahkan revisi Undang-Undang KPK dalam rapat paripurna pada hari Selasa 17 September kemarin. Pengesahan revisi Undang-Undang KPK ini setelah ada persetujuan dari Presiden Jokowi. Menkumham Yasona Lawli yang mewakili pemerintah mengatakan Presiden Joko Widodo menyetujui revisi Undang-Undang KPK yang telah disahkan menjadi undang-undang. Yasona pun juga menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi terselesaikannya revisi Undang-Undang KPK. Kami mewakili Presiden menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat atas dedikasi dan kerja keras sehingga dapat menyelesaikan revisi Undang-Undang KPK, ujar Yasona. Pilunya menjadi pendukung setia Jokowi. Saat KPU memutuskan Jokowi memenangkan pemilu 2019 dan MK menguatkan putusan KPU, maka saat itu juga pendukung Prabowo sudah bersiap menyambut segala penderitaan yang akan terjadi dikala ia tampil kembali. Bicara kesiapan sebagai pendukung Prabowo, saya sudah berbicara heart to heart dengan istri di rumah. Prabowo kalah, jadi kita harus bersiap dalam 5 tahun ke depan. Harus berhemat, tahan selera dan keinginan untuk memiliki sesuatu atau berliburan. Fokus aja untuk biaya sekolah anak dan penunjangnya. Semoga kita selalu diberi kesehatan ke depan. Sudah ada bayangan bahwa keadaan esok gak akan lebih baik dari saat ini. Jika saat ini sudah berdarah, maka esok bukan darah lagi yang muncul. Ada nanah di sela luka yang masih basah. Setelah putusan KPU, rupanya sosok Jokowi nggak menunggu lama untuk segera kembali membuat kebijakan yang memperberat publik. Ini sebelumnya pun udah diprediksi kalau ia bakalan lebih tega lagi membuat kebijakan yang sangat berat bagi masyarakat. Jika di periode pertama ia masih melakukan test the water, lempar wacana ketika ada keributan di publik mengenai wacana itu, ia lalu tarik wacana dan mengatakan tidak benar hal itu akan dilakukan. Dan berita yang beredar bisa dikatakan dan dituduh hoax. Dari pola test the water, ia ingin tampil menjadi sosok penyelamat yang anulir segala wacana yang dirasa memberatkan publik dan jadi kehebohan. Lalu media tinggal mengulas bahwa sosok dirinya lah yang membatalkan wacana itu untuk dilakukan. Ada pemujaan pada dirinya demi dukungan di pemilihan berikutnya. Sekarang, jangan harap pola test the water akan ada lagi. Saat ini, wacana dilempar dan langsung digodok tanpa memikirkan apa komentar publik atas hal itu. Suka nggak suka, gue tetap presiden sekarang dan esok. Dimulai dari pemberitaan defisit BPJS yang semakin intens dibahas. Dan seperti yang kita duga, mengatasi defisit ini hanya dengan memeras pendapatan rakyat. Menaikkan iurannya menjadi 100% adalah jalan yang sudah diumumkan oleh pemerintah.
Kenaikan 100% adalah rekor kenaikan BPJS Kesehatan yang paling besar. 2 tahun lalu pernah naik juga, namun tidak bagi kelas 3. Hanya untuk kelas 2 dan kelas 1 saja. Kenaikannya pun gak 100%. Tipis kenaikan untuk atasi defisit di kala tahun berjalan. Sekarang sudah kita lihat bukan? Rekor muri tercipta dan saya yakin rekor ini gak akan bisa dikalahkan pemimpin esok setelah dia. Setelah BPJS mulai, TDL menjadi incaran. Matinya aliran listrik wilayah Jawa beberapa waktu lalu menjadikan hal itu sebagai alasan untuk menaikkan TDL. Gak tanggung-tanggung, pemakai daya 900 volt ampere gak bakalan kena subsidi lagi. Mereka tuh beralasan pemakai daya sebesar itu adalah orang yang mampu. Ya kita bawa ketawa aja sih. Kalau pemakai daya 450 volt ampere yang hanya dapat subsidi, maka kategori itu adalah rumah di desa atau hanya rumah kontrakan 1 kamar dengan ruangan 3x4 saja. Masalahnya, kebijakan drastis ini nggak memandang perbaikan ekonomi di masyarakat. Di tengah luka mereka, sekarang timbul beban baru dengan kenaikan iuran BPJS dan PLN. Jika pemerintah punya tanggung jawab, maka fokus menaikkan perekonomian dulu yang dikejar. Jika keadaan ekonomi masyarakat sudah stabil, berapapun kenaikan tarif BPJS dan TDL nggak akan jadi persoalan. Pertanyaannya, kapan ekonomi kita meroket seperti yang dijanjikan? Sebagai pendukung Prabowo, saya sudah siap hadapi ini. Sudah terbayang sih bagaimana esok kesusahan di depan setelah ia kembali memimpin. Lalu bagaimana dengan pendukung Jokowi? Mereka itu adalah sebenarnya orang-orang yang tidak siap dengan segala perubahan drastis, kebijakan yang menaikkan kewajiban mereka. Bukan hanya satu orang yang ngeluh, sudah banyak yang terang-terangan mengungkapkan kekecewaan atas kenaikan iuran BPJS dan TDL. Kayaknya sudah nggak malu lagi mereka berteriak di sosial media dengan mengatasnamakan pendukung setia namun tersakiti atas kebijakan raja yang dipuji. Soal bully dari pendukung Prabowo yang mengatakan mereka adalah pendukung yang bodoh dan terlambat menyadari sudah nggak dipikirin lagi. Yang ada, segala sesak di dada harus ditumpahkan dan disuarakan. Sudah nggak bisa lagi berpura-pura menghadapi persoalan hidup saat ini. Persetan dengan bully yang akan mereka dapatkan. Yang jelas mereka kecewa dan merasa dikhianati atas suara yang diberikan. Apakah Jokowi peduli? Nggak akan peduli. Sekeras apapun penolakan rakyat, kebijakan itu tetap akan dijalankan. With you or without you. Ia perlu dibangun tugu kebodohan di tengah negara ini sebagai peringatan bahwa kebodohan adalah musuh kita bersama. Harus kita basmi bersama. Harus kita musnahkan bersama-sama. Menangislah kalian, meraung-raunglah kalian. Karena hanya itu yang bisa kalian lakukan saat ini. Pilunya menjadi pendukung setia Jokowi.